Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan kelas berdasarkan fisik dan interaksi dan ukuran sesuai jumlah siswa per kelas. Yang pertama adalah mengenai pengertian pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas menurut Dede Sudjadi 2009 halaman 2 dengan mengutip pendapat dari berbagai ahli menyatakan pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Yang kedua adalah dasar-dasar manajemen kelas. Menurut Alben Ambarita 2006 halaman 37 sampai dengan 38. Dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan adalah yang pertama, faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap atau perilaku guru, sengaja atau tidak sengaja. Perilaku verbal dan non-verbal guru mempengaruhi perilaku peserta didik. Yang kedua, guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik. Ketiga adalah guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara mengajar dan disiplin peserta didik mengikutinya. Yang keempat adalah perencanaan hierarki pengambilan keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk mengembangkan perilaku peserta didik. Tujuan pengelolaan kelas menurut Hasibuan dan kawan-kawan tahun 1994, Bola Z tahun 1985 dalam Suwarna tahun 2005 halaman 82-83 mengatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan tersebut bertujuan untuk yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Yang keempat adalah prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang pertama adalah hangat dan antusias. Dalam menjalankan pengelolaan kelas, seorang guru harus dapat bertindak akrab dengan siswanya, serta harus dapat antusias terhadap tugas dan aktivitas siswa di kelas. Yang kedua, tantangan. Untuk dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, guru harus dapat memperhatikan dalam penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan pembelajaran yang menantang. Yang ketiga, bervariasi. Untuk menghindari kejenuhan belajar pada anak guru harus dapat memvariasikan metode belajar. Yang keempat, keluasan. Keluasan yang dimaksud adalah keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya. Ini dapat mencegah terjadinya keributan pada siswa. Yang kelima, pendekatan pada hal-hal yang positif. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya jika lebih memusatkan perhatiannya kepada tingkah laku positif siswa daripada tingkah lakunya. Yang kelima, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Menurut E. Mulyasa tahun 2004, Hasibuan dan kawan-kawan tahun 1994 dalam Suwarna tahun 2005 halaman 83-84 terdapat dua keterampilan dalam mengelola kelas, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Masing-masing keterampilan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal.
Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap penggangguan siswa yang berkelanjutan. Tindakan remedial dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.